Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama saya Bu Siti Khotijah. Anak-anak bisa panggil Bu Siti atau Bu Khotijah seperti biasa. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian sudah berhasil naik di kelas 8. Oke, meskipun kita belajarnya masih jarak jauh atau daring seperti ini, tapi kita harus wajib bersyukur dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kita terhindar dari virus COVID-19, seperti itu. Nah, pelajaran PPKN kalian pada semester ini, yaitu tahun ajaran baru 2021-2022, akan bersama dengan saya atau Bu Siti. Jadi, Ibu harap kalian semua sudah masuk ke WAG atau WhatsApp group yang sudah Ibu share linknya beberapa hari yang lalu. Dan pada hari ini, kebetulan kelas kalian ada jadwalnya mata pelajaran PPKN, yaitu bersama saya, sehingga kalian sampai di sini. Pada hari ini, Ibu akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester ini, baik itu kompetensi inti, kompetensi dasar, materi-materi, sumber belajar, dan materi apa saja yang akan kita bahas pada semester ini. Seperti itu ya. Oke, mulai saja. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kompetensi inti dulu. Kompetensi inti itu apa, Bu? Kompetensi inti itu berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program pendidikan dalam mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Jadi kompetensi inti itu dikategorikan menjadi 4. KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Jadi kalau kalian menerima rapot, itu ada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jadi itu yang kita menjadi acuannya, itu kompetensi inti. KI 3-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Itu kompetensi pengetahuannya, atau KI 3. Lalu KI 4, keterampilannya, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar itu apa, Bu? Kompetensi dasar merupakan kemampuan peserta didik yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti dan harus dicapai melalui proses pembelajaran. Nah, kompetensi dasar yang pertama itu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tanya, kenapa sih Bu PPKN dari dulu hanya ngomongin Pancasila saja? Nah, jadi PPKN itu merupakan pembelajaran yang berkesinambungan. Jadi, mungkin dulu kalian SD juga belajar tentang Pancasila, hanya nilai-nilainya saja, di mana Pancasila itu ada 5. Nah, di SMP ini kalian akan belajar mengenai apa kedudukan Pancasila, bagaimana kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, mengapa Indonesia itu pakai Pancasila, mengapa tidak ideologi yang lain, seperti itu. Nah, itu akan kita pelajari di semester ini. Lalu kompetensi dasar yang kedua, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional, dan begitu pula dengan kompetensi dasar yang keterampilannya, yaitu menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kalau mungkin dulu kalian pada saat
pembelajaran tatap muka itu pernah mengikuti upacara bendera, kalian hanya mendengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi pada kesempatan kali ini, pada semester ini, kita akan belajar tentang maknanya, kedudukannya, serta fungsi dari UUD 45 itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi, pada semester ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sama makna, kedudukan, dan fungsi UUD 45. Lalu kita buat kontrak belajar agar pembelajaran kita pada semester ini menjadi terarah. Seperti itu ya. Akan Ibu buat aturan-aturan, nanti kalian setuju atau tidaknya kalian bahas di WhatsApp group setelah ini. Yang pertama, siapkan satu buku tugas khusus mata pelajaran PPKN dan diberi sampul. Sampulnya bebas, tapi Ibu sarankan sampul badur atau kertas payung, seperti itu. Jadi, Ibu tidak mau buku PPKN itu dicampur dengan tugas-tugas yang lain. Kalau misal besok Ibu suruh kalian untuk mengumpulkan buku PPKN, kok ternyata di dalamnya ada tugas dari mata pelajaran lain, nanti akan Ibu pisahkan, seperti itu ya. Jadi kalau kalian tidak harus baru bukunya. Kalau dulu kelas 7 kalian sudah mempersiapkan buku PPKN itu satu dan belum habis, boleh dipakai kembali ya, asalkan diberi tanda kalau memang ini mulai pelajaran kelas 8 seperti itu ya. Besok suatu saat mungkin akhir semester atau sebelum PTS akan Ibu suruh kalian untuk mengumpulkan buku tugas kalian itu ke sekolah. Itu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai nilai akhir semester. Nilai akhir semester dihitung dengan rumus 2 kali rata nilai tugas dan ulangan harian, ditambah nilai PTS, ditambah nilai PAS dibagi 4. Jadi, jangan kalian pikir, gampang, yang penting ikut PTS sama PAS pasti nilainya bagus. Nyatanya saya juga saat ini naik kelas. Jangan berpikiran sempit seperti itu, karena nilai akhir semester yang besok akan dituliskan di rapot itu juga termasuk dihitung dari nilai tugas-tugas kalian dan nilai ulangan harian. Oke, Ibu akan berikan keringanan kepada kalian. Tugas-tugas dari Ibu tidak akan sebanyak mungkin tugas-tugas yang lain, tapi Ibu harap kalian tetap serius. Jadi kalian belajarnya boleh santai, boleh di rumah, boleh sambil makan, boleh sambil bermain dengan adik atau kakak, tapi kalian harus serius. Kalau saat itu ada tugas, hari itu ada tugas, silahkan segera dikerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda agar di akhir semester nanti kalian akan lebih nyaman. Tidak dikejar-kejar tugas yang banyak yang numpuk dari Bapak Ibu guru yang lain juga tentunya. Seperti itu ya. Lalu, kontrak yang ketiga, poin yang ketiga, tugas dikumpulkan paling lambat pada pertemuan selanjutnya. Jika tidak mengumpulkan, otomatis akan diberi nilai minimal. Jadi, berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu guru di sekolah beberapa waktu lalu, jika anak itu tidak mengerjakan tugas akan diberi nilai minimal. Nilai minimalnya ada yang 55, ada yang 60. Nah, untuk PPKN kalau kalian seminggu setelah diberi tugas tidak mengerjakan, otomatis akan Ibu beri nilai 65. Dan itu di bawah KKM karena KKM kita 69. Seperti itu ya. Jadi Ibu harap kalau misalkan hari ini ada tugas, misal kelas 8A. Kelas 8A PPKN-nya setiap hari Senin. Jadi sebelum hari Senin minggu depan, tugas hari ini sudah harus diselesaikan. Kalau misal ada kesulitan, silahkan hubungi Bu Siti. Akan Ibu beri solusi. Misal tidak ada kuota, akan Ibu, kalau tidak ada kuota untuk membuka YouTube, akan Ibu beri penjelasan yang tidak harus membuka YouTube. Dan lain sebagainya, kalian pasti sudah tahu ya. Itu. Poin keempat, untuk tugas yang dikerjakan di buku tulis, hanya akan Ibu koreksi jika identitas nama dan kelas ditulis dengan jelas menggunakan pena dan tulisan sendiri.
Mengapa Ibu membuat kontrak belajar seperti ini? Karena pada pengalaman semester lalu itu ada dari kalian yang hanya memfoto tugas dari teman, lalu namanya itu dioret-oret pakai fitur di WA, lalu diberi nama pakai ketikan HP kayak gitu ya. Memangnya kalian pikir Ibu tidak tahu kalau itu bukan tugas kalian? Atau enggak, kalian biasanya ada yang mengakalinya dengan cara bagian nama milik teman kamu itu dipotong, di-crop, lalu dikirim ke Bu Siti. Memangnya Bu Siti tidak tahu? Bu Siti tahu. Jadi, Ibu harap kalian belajar jujur. Tidak masalah seberapapun hasil pekerjaan kalian, mau 1 baris, 2 baris, 3 baris, yang penting itu usaha dari kalian sendiri. Seperti itu ya. Ibu lebih menghargai pekerjaan kalian walaupun tidak benar, tapi kalian sudah berusaha sendiri. Seperti itu ya. Poin kelima. Jika ada kesulitan membuka aplikasi atau kuota bermasalah, silahkan langsung japri Bu Siti Khadijah. Kalau misal Ibu mengirimkan file dalam bentuk PDF, ternyata HP kalian tidak support atau tidak bisa membuka file tersebut, kalian japri Bu, saya Brines, misal ya, saya Brines kelas 8A tidak bisa membuka file yang Ibu berikan karena HP saya tidak ada aplikasi PDF atau lain sebagainya. Nanti akan Ibu beri solusi, kayak gitu ya. Yang penting setiap harinya kalau misal pas ada pelajaran saya, PPKN, kalian harus aktif. Kalau misal sudah mengerjakan ya segera dikirim, kalau belum ada kesulitan apa silahkan ditanyakan. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, KKM dari PPKN kelas 8 itu 69. Tapi Ibu tidak akan pelit untuk memberikan kalian nilai yang lebih tinggi lagi jika kalian memang benar-benar layak untuk mendapatkan nilai itu. Karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri, sehingga silahkan perjuangkan, silahkan kalian belajar rajin, tetap semangat, dan jangan ngelokro ya. Oke. Buku yang akan digunakan di semester ini buku seperti ini. PPKN kelas 8. Mungkin kalau sampai tanggal 20 nanti kalian belum diberi pinjaman oleh sekolah, mungkin bisa ditunggu minggu-minggu selanjutnya menunggu masa PPKM ini selesai. Seperti itu ya. Oke. Dan kalau misal belum diberi pinjaman, nanti akan Ibu bantu. Seperti itu materi-materinya yang tanpa menggunakan buku ini dulu. Karena materi-materinya bisa fleksibel juga, bisa kalian dapatkan dari sumber lain, misal internet, atau buku-buku yang lain, atau nanti akan Ibu share. Kayak gitu ya. Dan pembelajaran kita pada hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Itu bab 1 di semester 1 ini. Gitu ya. Untuk tugas hari ini, tentunya ada tugas karena Ibu lihat di kalender pendidikan ada beberapa tanggal merah, ada beberapa hari libur nasional, sehingga kalian harus tetap ada tugas meskipun itu tidak banyak, gitu ya. Agar semuanya nanti bisa selesai tepat waktu. Oke, mungkin sekian informasi-informasi yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat, jangan menyerah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa banyak minum air putih, jangan kebanyakan main gadget seperti itu ya, jaga mata kalian, banyak makan buah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat, kalian ingat sudah kelas 8, sudah bukan kelas 7 lagi, tentunya sudah bukan anak SD lagi. Itu ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.